Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana Tuhan memimpin kita dari sehari ke sehari, khususnya dalam 10 malam. Tuhan telah tolong kita melakukannya, dan pasti Tuhan telah menjamah kita secara pribadi. Amin. Pasti ada manfaatnya bagi kita masing-masing. Tidak sekedar hanya mencari bahasa lidah, tetapi ada sesuatu yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Lalu 40 hari dia di bumi ini bersama murid, tetapi tidak secara kontinu. Dia menyatakan diri secara dengan caranya, ya. Tidak seperti ketika Yesus belum mati, murid-murid 24 jam bersama dengan dia, 3,5 tahun. Tapi setelah dia bangkit, kadang menyatakan diri, kadang tidak, kadang makan bersama, kadang tidak, ya. Jadi karena dia sudah mengalami proses kebangkitan. Nah, setelah 40 hari kebangkitannya, dia naik ke surga. Dan Yesus minta, tunggulah, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Dalam Matius 28 ayat yang terakhir di sana, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Nah, setelah Yesus katakan itu, apakah sudah langsung pergi? Tunggu dulu di Yerusalem. Jangan tinggalkan dulu, jangan gegabah dulu pergi, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem adalah lingkungan yang lebih kecil di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, baru pergi. Setelah Tuhan penuhi dengan Roh-Nya, lalu mereka pergi. Nah, hari ke-50 disebut hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini sebenarnya adalah hari bagi orang Yahudi, hari raya panen hasil. Jadi kalau saya ingat di waktu SD, saya masih ingat gereja Protestan merayakan Pentakosta. Mereka membawa nanas, mereka membawa pepaya, buah-buahan ke gereja. Untuk apa? Merayakan Pentakosta. Karena Pentakosta itu adalah hari raya panen. Tetapi bagi rasul-rasul, hari Pentakosta itu bukan panen buah-buahan, bukan panen hasil bumi, tetapi panen jiwa-jiwa, ya. Panen jiwa-jiwa. Jadi sebenarnya Pentakosta itu ya panen jiwa-jiwa. Harusnya jiwa-jiwa sudah panen di gereja-gereja Pentakosta, tetapi kenapa malah pecah? Nah, di situ masalah. Berarti ada yang harus dibenahi. Jadi gereja Pentakosta ini tahun 1901 terjadi lawatan Tuhan di Amerika. Nah, kemudian dari Amerika datanglah 2 misionaris ke Indonesia, Grosbeck dan
Van Claveren turun ke Pulau Jawa, Batavia, ke Jawa, kemudian ke Bali tahun 1921. Mulai dari situlah gerakan Pantekosta menyebar ke seluruh Indonesia. Sebelum itu HKBP sudah ada di mana Pak? Tarutung ya, oleh Momense. Baru setelah itu gereja Pantekosta. Nah, dari sana menyebar ke seluruh dunia, Indonesia. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, malah dari Indonesia ke dunia. Ada GPD di Amerika, GPD di Singapura, GPD di Belanda, GPD namanya. Jadi sejak tahun 1921 itu gereja itu berkembang. Dari sini muncullah gereja-gereja aliran Pantekosta, terjadi cabang-cabang. Jadi kalau di sekolah tinggi teologi saya kasih tugas sama mahasiswa, coba dulu gambarkan pohon GPDI sendiri. Karena pohon itu kan ada cabang. Dari pohon besar ini, batang ini keluarlah GBIS. Dari pohon besar ini keluarlah GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Dari GBS ini keluar cabang besar GBI. Nah, jadi GBI itu berasal dari ranting GBS, sementara GBS dari GBI. Begitulah bercabang-cabang terus. Tapi pohon besarnya itu GBI. Tetapi gereja Pantekosta Karismatik, aliran Pantekosta skala terbesar itu GBI. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan sebuah pohon ini nggak elok. Karena apa? Ranting lebih besar daripada pokoknya. Itulah kenyataan. Jadi untuk menghimpun semua gereja aliran Pantekosta Karismatik, dibuatlah sebuah Dewan Pantekosta. Disitulah GBI, GPDI, GBIS, semua umumnya di situ adalah Pantekosta Karismatik. Dan terakhir ada gereja GKSI, sinode terakhir berdiri di Indonesia. Itu cabang dari ranting-ranting terus. Nah, itulah rumpun Pantekosta ya. Nah, sekarang Dewan Pantekosta ini disebut dengan PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Di dalamnya itu ada ratusan denominasi. Itulah yang disebut dengan kumpulan ini disebut dengan Gereja Aras Nasional. Nah, untuk membandingkan itu ada PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ya, sedikit info. Umumnya di situ ada HKBP, ada HKI, ada GKPI, GKPS, GBKP. Umumnya Protestan ada di PGI. Sementara Pantekosta PGPI umumnya karismatik, Pantekosta karismatik. Nah, di antara kedua gereja Aras Nasional ini ada juga di tengah PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. Di situ apa? Ada Reform, ada Baptis, Gereja Baptis, ada Metodis. Nah, Metodis ada sini kan? Itu PGLII. Itu semi Pantekosta, semi Protestan. Jadi mereka itu ada di antara Protestan dan Pantekosta Karismatik. Ada Metodis, ada Wesleyan, ada Gereja Injil Indonesia dan seterusnya. Nah, itulah sedikit info. Nah, ketiga lembaga besar ini disebut Gereja Aras Nasional. Di samping itu ada yang tidak mau bergabung, termasuk Katolik, karena mereka berpusat di Vatikan, jadi mereka berdiri sendiri. Jadi Pantekosta itu sejarahnya adalah Gereja Pantekosta Karismatik pertama di Indonesia, menjadi cikal bakal dari semua gereja aliran Pantekosta yang ada di Indonesia. Dulu GPD sempat gereja paling besar, Pantekosta Karismatik paling besar, tetapi karena begitu hebat pergerakan Pantekosta Karismatik dan seringkali
saling mengejar dari sisi jumlah, ya. Tetapi bukan organisasi itu yang kita banggakan, tetapi yang kita ingin lihat adalah bagaimana Roh Kudus bekerja di gereja Tuhan. Dan gereja Pentakosta Karismatik di dunia dulu dianggap gereja sesat, tetapi sekarang ini sudah diakui di seluruh dunia, karena gereja Pentakosta Karismatik adalah gereja yang berani menerobos ladang-ladang yang belum ada jiwa, tanpa pamrih, dan mengadakan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang dirasuk setan dibebaskan. Jadi Pentakosta Karismatik adalah gereja yang umumnya mempraktekkan manifestasi dari kehadiran Allah itu sendiri. Dan sekarang akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai hilang, mungkin karena makin pintar, ya, makin pintar, makin mulai sekolah. Dulu kalau gereja-gereja Pentakosta Karismatik disebut pendetanya tidak ada sekolahnya, dituduh oleh gereja-gereja lain. Tetapi walaupun ada sekolahnya, justru untuk menerobos pelayanan dunia rimba, maka rimba di dalam pelayanan itu orang ini nggak bisa ditanya. Tetapi akhirnya perlu juga pembenahan pengetahuan firman. Tapi karena pengetahuan firman ini akhirnya terjebak juga, akhirnya kuasa pun mulai luntur. Tetapi kita mau kembali kepada Pentakosta mula-mula, gereja mula-mula, di mana kuasa Allah bekerja, kebenaran firman disampaikan, karena ini adalah akhir zaman. Gereja Tuhan dipersiapkan menyongsong mempelai pria Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi itulah pergerakan, itulah sejarah singkat gereja Tuhan di Indonesia ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ya, itulah sejarah Pentakosta supaya kita memahami tentang apa yang sedang kita rayakan hari ini, ya, hari perayaan Pentakosta. Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 8 kaum pria, ayat 9 ayat ganjil kaum wanita, dan selanjutnya bergantian. Ayat 8 ayat genap pria dulu. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sama-sama 2, 3 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Jadi tentang peranan Roh Kudus sudah banyak yang kita sudah tahu. Sudah banyak pembekalan-pembekalan. Ini hanyalah mengingatkan kita tentang peranan Roh Kudus. Ya, sejak 2 malam juga sudah banyak. Dan kalau kita tanya dari doa Mak Johan saja tadi sudah tersimpul semua, ya. Tadi saya dengar doanya itu sudah semua peran Roh Kudus sudah disampaikan. Roh Kudus itu menghibur, memeteraikan, memberi jaminan, memenuhkan, udah semua di situ.
lengkap. Ternyata Pak John punya memori yang bagus tentang firman Tuhan itu, dan akhirnya di doa pun muncul. Nah, ternyata kita semua sudah tahu, amin. Namun ini hanya sebagai sebuah mana rata-ratai rata-rata, amin. Nah, kita nggak usah terlalu panjang lebar tadi lalu bahas ini. Nah, peranan Roh Kudus bagi orang tidak percaya, ternyata Roh Kudus itu diberikan ke dunia ini, ya. Tugasnya adalah menginsafkan dunia. Menginsafkan artinya menyadarkan, memaklumkan, menyadarkan. Roh Kudus itu menyadarkan dunia bahwa manusia telah berdosa. Manusia telah berdosa. Jadi manusia perlu sadar. Kemudian Roh Kudus itu menyadarkan bahwa dunia ini harus sadar bahwa ada kebenaran. Ada kebenaran. Ini manusia, ini Allah. Ternyata sudah jauh berbeda. Apalagi setelah Yesus datang adalah kebenaran. Kalau aku tidak datang, kamu tidak berdosa, kata Yesus. Tapi karena aku sudah datang, maka besarlah dosa. Artinya kehadiran Yesus untuk menjadi pembanding dengan manusia. Manusia Yesus Kristus menjadi pembanding. Supaya manusia bagaimana? Menyadari manusia telah berdosa, menyadari manusia itu telah jauh dari standar. Dengan kehadiran Yesus berarti manusia akan melihat, berarti kami sudah jauh dari standar. Yesus adalah standar. Yesus adalah kebenaran. Jadi ketika dibandingkan, wah jauh kali ternyata, nah, begitu kira-kira. Padahal manusia yang dikehendaki Allah harus seperti ini. Tetapi yang terjadi adalah ini. Manusia menganggap diri benar. Sebelum Yesus datang, manusia menganggap diri benar. Nah, setelah kebenaran itu datang, baru ketahuan ternyata salah. Jadi Roh Kudus itu menyadarkan dunia akan kebenaran. Kemudian Roh Kudus menyadarkan dunia akan penghakiman. Nah, kalau begini keadaannya, kalau tidak berubah seperti ini, berarti ini akan dihukum. Ada penghakiman jika bertahan terus seperti ini. Karena sudah ada ini, sudah ada hukum. Nah, jadi Roh Kudus itu menginsafkan, menyadarkan. Nah, berarti solusi satu-satunya adalah harus percaya kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menyadarkan untuk mengarahkan orang kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah manusia, dalam segala hal dia disamakan dengan kita, hanya tidak berbuat dosa. Jadi manusia itu sebenarnya dari awal tidak wajib berbuat dosa. Tetapi karena kehendak bebas, manusia itu memilih untuk berdosa. Jadi dosa itu adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa berkata, setan yang menggoda aku, maka aku berdosa. Manusia itu punya kehendak bebas. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di dalam hal ini. Nah, karena itu ada solusi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah menjadi teladan yang menjadi acuan. Yesus Kristuslah yang harus kita ikuti, dan sekaligus dia juga kebenaran inilah yang menghakimi ini. Ya, kebenaran ini ada penghakiman. Nah, jadi ketika Yesus datang, sesungguhnya dia sedang menghakimi, kamu sudah bersalah.
Yesuslah undang-undangnya, Yesuslah hukumnya. Dan Yesuslah yang bisa menghukum. Yesuslah hakim. Karena apa? Dia berdiri di dalam kebenaran. Kebenaranlah yang menghakimi semua dosa. Nah, solusinya apa? Kita nggak bisa mencari pertolongan di luar, karena semua ada di bawah wewenangnya Tuhan. Dan semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya solusinya adalah akulah jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akibat dosa adalah kematian. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roh Kuduslah yang menyadarkan itu semua. Manusia nggak bisa lari kemana-mana, harus kembali kepada kebenaran itu. Kemudian Yesus memberikan dirinya, dia mati, dia bangkit, dan kebangkitannya menjadi penyebab kelahiran kembali. Jadi Yesuslah hakim dan Yesuslah juga juru selamat. Roh Kudus yang menyadarkan. Manusia sudah tidak bisa kemana-mana, harus kembali kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Lalu yang berikut mari kita lihat. Kemudian peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan, dalam bahasa Yunani segel. Artinya disegel dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, kita dimeterai, kita diberi segel. Tentu Bapak Ibu tahu ya fungsi meterai segel ini. Nah, ini saya tunjukkan kegunaan segel ini. Ini segel Republik Indonesia. Misalnya ini segelnya PAM, segelnya PLN juga ada. Misalnya di meteran itu ada segelnya. Kalau minta atik berarti nggak asli lagi, sudah diganti. Nah, ini segel, kalau ternak ada segelnya. Jadi besi panas, besi dibakar, kemudian dicap kepada sapi itu, melupa sapi. Tapi ada cap di tubuh. Artinya ini tanda kepemilikan. Kegunaan segel apa? Keaslian dan keamanan. Ya. Bahwa itu asli, pemilik dari yang punya segel itu. Jadi segel dapat digunakan menunjukkan keaslian atau keabsahan satu dokumen atau surat atau paket. Jadi ini nggak bisa diubah-ubah. Jadi kalau Bapak Ibu punya surat tanah ada segelnya. Jadi kalau surat tingkat desa ya kurang kuat. Sedia kalau kita nanti segel-segel. Coba lihat dulu suratnya. Surat desa. Apa itu? Gak kuat. Tanahmu gimana? Gimana suratnya? Setingkat camat. Harus sampai ke tingkat BPN. Karena di situ ada apa? Ada segel, ada meterai juga. Meterai dan segel itu identik sama ya. Nah, keaslian berarti asli. Ini juga demikian, ada ini segelnya ya. Bapak Ibu bisa lihat ya dari belakang. Bukan meteran ini, tapi ininya segelnya. Ya,
Ini segel. Jadi kalau dibongkar-bongkar ini hukum lawan. Ya, hukum. Ini juga ini ada segelnya. Jadi kegunaan segel adalah otoritas. Otoritas yang membuat segel itu. Jadi kalau Roh Kudus itu adalah sebuah segel, berarti kita itu asli miliknya Tuhan. Ya, nggak boleh diganggu juga. Siapakah yang menggugat pilihan Allah katanya? Karena itu sudah disegel, nggak bisa digugat. Nah, pemahaman ini harus tertanam dalam pikiran. Harus tertanam. Saudara harus bergumulkan. Aku adalah anak Allah. Aku milik Kristus. Aku sudah ada segel, sudah ada mitra. Kapan kita terima segel ini? Ketika kita percaya kepada Kristus. Dan percaya di sini bukan percaya percaya yang gampang. Percaya ditunjukkan dengan perubahan arah hidup. Itu yang disebut dengan kelahiran kembali. Ada titik balik. Nah, ada otoritas Allah dalam hidup kita. Kemudian segel itu juga adalah perlindungan dan kerahasiaan. Ada sebuah perlindungan. Kita ini dilindungi oleh Tuhan. Ini Tuhan sudah lakukan dari pihaknya. Ya, dari pihaknya. Kemudian segel itu juga identifikasi kepemilikan. Siapa pemilik? Jadi kita ini adalah milik Kristus dan segelnya adalah Roh Kudus. Meterainya adalah Roh Kudus. Jadi sebenarnya iblis tidak bisa mengganggu kita ya. Karena sudah ada meterai ini, ada segel ini. Tidak bisa diutak-atik. Kecuali ada yang mengutak-atik. Misalnya ada, kita beli apa? Laptop contohnya. Di belakang itu kan ada segel. Segel itu biasanya diletakkan di mana? Di bagian mulutnya ya. Artinya kalau sudah koyak segelnya berarti tidak pernah kau buka. Gak laku lagi handphone ini. Gak laku lagi laptop ini. Gak baru ini. Kalau sudah koyak segelnya berarti gak baru. Kau sudah bongkar-bongkar, gak asli lagi. Kalau garansi pun gak bisa. Gak bisa bertanggung jawab kami. Karena apa? Kau sudah utak-atik ternyata. Nah. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus menyegel kita. Roh Kudus itu menunjukkan keaslian kita ini adalah milik Allah. Kemudian Roh Kudus itu adalah menunjukkan otoritas. Siapa yang berotoritas atas hidup kita? Yaitu Allah sendiri. Kemudian sebagai bentuk perlindungan dan kerahasiaan. Kemudian identifikasi kepemilikan. Itulah tugas Roh Kudus bagi orang percaya. Amin. Amin. Dengan ini saja saudara sudah mengalami damai, ketenangan. Sudah mengalami ketenangan. Segala tuduhan gugur semua kalau saudara memahami tentang segel ini. Kita kan seringkali menemukan diri kita lemah, tidak berdaya, gagal. Tapi kalau kita memahami ini, apa yang Yesus telah berbuat bagi kita, Roh Kudus telah berbuat bagi kita, kita damai. Maka Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau Bapak Ibu mengetahui kebenaran ini, saudara akan merdeka. Amin. Merdeka. Tidak ada tuduhan, tidak ada tuntutan. Kemudian lagi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan
bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Itu sama seperti saudara-saudara. Inilah contohnya. Bisa Bapak Ibu gambarkan ini, gambar ini dalam hal jaminan. Coba tulis. Atau contoh yang lain, misalnya kita punya memilih di sebuah toko barang-barang, wah ini bagus sekali, atau kain, baju, udah lama saudara nantikan bentuk ini, model ini, tahu-tahu pergi ke ke Shanghai lalu, cocok, ya hati-hati, aduh, gimana nih, nggak cukup uang. Nanti diambil orang. Bagaimana caranya? Jumpai penjual. Bu, ini sama saya. Berapa harganya di sini, Bu? Jangan jual sama orang ya, jangan jual. Belum mana bisa. Orang kan lalu lalang untuk menginginkan baju ini. Oke, minta apa kalau gitu? Bayarlah. Tinggal uangku dulu. Gimana kalau pokoknya jangan jual ya? Gak bisa ku jamin, Bu, gak bisa. Oke lah, aku kasih panjar ya, aku kasih panjar. Tidak lama lagi aku akan ambil terus datang mengambil baju ini. Oke, cepat-cepat ya, soalnya banyak yang nyari-nyari ini. Dikasih apa? Panjar. Panjar itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruh. Jadi kalau sudah dikasih panjar, apakah sudah milik kita itu? Sudah. Tapi harus dipenuhi, harus ditindaklanjuti. Hal itu yang disebut dengan de facto harus dipenuhi. Faktanya itu harus dipenuhi. Secara de jure oke. Tapi kita harus memenuhi, ada progres. Ada progres. Bisa nggak panjar ini hangus? Bisa. Makanya dalam ajaran gereja Pantekosta Karismatik umumnya, keselamatan bisa hilang. Sementara gereja Armenian itu keselamatan nggak bisa hilang. Gereja kita mengajarkan bisa. Makanya ada istilah apa? Murtad. Kalau tidak tidak ada progres. Jadi kalau saudara, oke, kasih karunia. Jadi kasih karunia itu hanya membuka pintu. Tetapi harus ada respon kita terhadap kasih karunia. Jadi ini salah pengajaran banyak orang. Kasih karunia, oke, puji Tuhan. Yang penting kita diselamatkan, walaupun kita berbuat dosa diselamatkan. Kasih karunia itu bagikan pintu yang terbuka. Makanya satu waktu bisa ditutup. Nah, ketika terbuka, kita harus respon, harus segera. Makanya jangan main-main dengan keselamatan. Pintu yang terbuka itu yang disebut dengan kasih karunia. Karena keselamatan itu adalah pemberian, ya. Itu adalah pilihan Allah untuk Dia memilih untuk menyelamatkan. Bukan kewajiban Allah menyelamatkan, tidak kewajiban Allah. Karena akibat dosa adalah apa? Kematian, maut. Tapi oleh karena kerelaan kehendaknya, Dia membuka kesempatan, tidak terletak pada
bukan karena perbuatan, tapi kasih karunia itu dia buka oleh karena kehendaknya, bukan oleh karena pengaruh siapa-siapa. Dia yang memutuskan. Nah, ketika dia buka itu disebut dengan kasih karunia. Makanya kasih karunia itu pintu yang terbuka harus diresponi. Jadi kedewasaan rohani itu ada respon. Untuk hidup seperti Kristus itu adalah akibat respon terhadap kasih karunia. Makanya ada bisa hilang keselamatan kalau yang direspon kasih karunia. Jadi jangan main-main Bapak Ibu, waktu kita tinggal sedikit, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Respon kasih karunia itu. Satu waktu kasih karunia akan tertutup. Dan kita akan menangis kalau kita menyanyiakan kasih karunia. Nah, Tuhan memberikan jaminan. Panjar ini menjadi pijakan kita untuk memperoleh keseluruhan dari janji Allah. Dan Roh Kudus yang memberikan jaminan itu. Amin Bapak Ibu. Nah, baru yang berikut, Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi yang berikut adalah Roh Kudus itu bagi orang percaya membaptiskan atau memenuhi. Jadi baptisan dan kepenuhan itu identik ya. Jadi baptisan itu adalah kepenuhan pertama. Kepenuhan pertama. Jadi pertama kali orang dipenuhkan Roh Kudus itu yang disebut baptisan. Selanjutnya tidak dibaptis lagi. Baptisan itu sekali. Baptisan Roh Kudus sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus berulang-ulang. Makanya Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan. Tapi baptisan Roh Kudus itu sekali dialami. Umumnya doa sebelum malam itu bagi orang belum dipenuhkan Roh Kudus itu istilahnya baptisan Roh Kudus. Ada orang mengartikannya, oh baptisan Roh Kudus itu kan untuk seluruh gereja. Itu pemahaman mereka. Tapi yang kita pahami baptisan Roh Kudus secara pribadi harus dialami. Nah, pertama dia dibaptis Roh Kudus itulah kepenuhan Roh Kudus pertama. Kemudian kepenuhan yang kedua, ketiga, keempat sepanjang hari itu yang diminta Paulus, hendaklah kamu penuh dengan Roh sepanjang hari. Makanya kalau orang sudah penuh Roh Kudus itu tidak puas kalau setiap hari kalau dia berdoa, kalau nggak berbahasa roh nggak puas. Tapi kalau sudah gol tembus ada kelegaan. Makanya Paulus bilang hendaklah kamu penuh. Jadi usahakan kalau setiap hari berdoa pribadi itu tembus ke dalam bahasa roh. Saudara akan mengalami atmosfer yang berbeda. Amin. Dan yang belum penuh Roh Kudus minta supaya dipenuhi. Karena semua orang percaya dapat mengalami. Karena apa? Sudah ada jaminan untuk memperoleh. Dan bukan hanya Roh Kudus sebenarnya yang dimaksud kita peroleh, tetapi seluruh janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Tapi panjangnya sudah ada. Jadi Roh Kudus itu ketika kita nikmati itu adalah pengalaman pribadi dengan Allah itu sendiri. Pengalaman pribadi. Jadi saudara kan percaya kepada Allah, percaya. Aku percaya Yesus, percaya Juru Selamat. Dia adalah Tuhanku, Dia adalah Juru Selamatku. Tetapi pengalaman real, pengalaman Allah secara real itu ketika kita mengalami lawatan Tuhan. Jadi Allah itu bisa dialami. Kemudian pengalaman Allah itu
juga ketika kita melakukan kebenaran. Jadi kekristenan itu adalah pengalaman akan Allah. Jadi kalau enggak dia bisa komunikasi dengan Allah, tidak merasakan kehadiran Allah, berarti dia hanya dalam pikiran. Dia terus sama. Itu hanya kekuatan pikiran saja. Allah itu bisa dialami. Allah itu bisa diajak bicara. Karena dialah pencipta mulut. Dialah pencipta telinga. Dia mendengar, dia bisa bicara. Tapi selama ini Allah kita tidak ajak bicara. Padahal ketika manusia itu lahir kembali, harusnya sudah mulai bisa bicara, berdialog dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, ini adalah wadah. Jadi dibaptis Roh Kudus itu seperti ini. Dibaptis berarti dimasukkan. Kalau baptisan air dimasukkan ke dalam air, baptisan Roh Kudus masuk ke dalam Roh Kudus. Nah, kemudian kalau dipenuhkan bagaimana? Ya, ini gelas yang kosong akhirnya penuh. Jadi kalau ini tadi dibaptis begini, air itu juga bukan hanya gelas masuk ke dalam air juga masuk ke dalam gelas. Itu yang disebut dengan dibaptis dan dipenuhi. Makanya identik sama dalam pengalaman. Dalam teorinya adalah dibaptis berarti masuk. Sementara dipenuhkan dari dalam penuh. Jadi bagi gereja kita pemahaman tentang baptisan dan kepenuhan sama dalam pengalaman, tetapi dalam pengertian dalam istilahnya berbeda, tapi dalam pengalaman sama. Itu pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dipimpin. Ketika kita menuju kepada kebenaran, kita dipimpin. Nah, Roh Kudus itu penolong. Dia menolong kita kepada arah yang telah ditunjukkan itu. Kemudian di dalam perjalanan, Roh Kudus itu sebagai penghibur, membangkitkan. Makanya bahasa roh itu adalah membangun diri sendiri. Nah, untuk menuju arah yang telah dipimpin Tuhan itu kan kita harus membangun diri sendiri. Makanya bahasa roh itu dibutuhkan membangun diri sendiri, membangunkan kita kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada kebenaran. Bukan melanjutkan perjalanan supaya apa? Supaya ada kepentingan lain. Tidak. Semua menuju kebenaran. Roh Kudus hanya membawa kepada kebenaran. Roh Kudus tidak membawa kemana-mana. Makanya ada yang sesat. Karena apa? Bukan kebenaran menjadi tujuan, bukan kebenaran menjadi objek. Kenapa banyak anak Kristen lalu lalang, berpetualang? Kenapa? Gak jelas. Karena bukan kebenaran menjadi tujuan. Jadi kalau Roh Kudus, kalau kebenaran menjadi tujuan, jadi Roh Kudus itu akan memimpin ke sana kepada kebenaran. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur. Kan di dalam perjalanan menuju kebenaran itu mungkin kita ada kebutuhan, ada kesedihan, ada kesulitan keuangan. Bagaimana Tuhan aku berjalan mengikuti kehendak-Mu menuju kepada kebenaran, hidup seperti Kristus? Maka Tuhan berikan penghibur. Nah, salah satu tugas penghibur adalah Dia memberikan kepada kita kemampuan berdoa untuk menguatkan diri sendiri, yaitu dengan bahasa itu. Akhirnya bangkit lagi. Tadinya kita putus asa, akhirnya kita lanjut lagi.
Jadi Roh Kudus itu menolong kita, membangkitkan kita untuk menuju sebuah sasaran, yaitu kebenaran, sampai rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Jadi sampai rupa Kristus, ke sana arah dari pimpinan Roh Kudus itu. Bagaimana dulu kita suka ngamuk-ngamuk, akhirnya kita memetakan akhirnya kita semakin segambar sepeta dengan Kristus, akhirnya seperti Kristus yang memiliki kelemah lembutan. Belajarlah kepada Tuhan, aku lemah lembut dan rendah. Kalau kita dulu dendam berkarat melihat orang, akhirnya bagaimana Tuhan, aku mau hidup seperti Engkau. Roh Kudus menolong lagi, memampukan lagi. Semua arahnya kepada kebenaran, bukan kepada kesana sini. Enggak. Orang Kristen yang arahnya jelas itu kebenaran, keserupaan dengan Kristus yang disasar. Tuhan, aku nggak punya uang, bagaimana aku bisa mengucap syukur dalam segala. Roh Kudus menolong, mengingatkan lagi. Tuhan, aku ini orangnya nggak sabar Tuhan. Akhirnya firman itu kan banyak firman Tuhan. Firman itu akhirnya menjadi bagian kita. Makin lama kita semakin sepeta segambar dengan Kristus. Itu tujuan Roh Kudus. Roh Kudus tidak membawa kita sepeta dan segambar dan seperti siapa orang terkaya di dunia ini? Bill Gates ya. Roh Kudus tidak membawa kita sepeta dan segambar dengan dia. Atau Roh Kudus tidak membawa kita sepeta dan segambar dengan Jokowi, tidak. Sepeta dan segambar dengan Yesus. Itulah tujuan hidup kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kuasa Roh Kudus. Memimpin artinya apa? Memandu, memimpin di jalan, menunjukkan arah. Karena kita nggak tahu arah jalan. Nah, Ibu Gembala baru sharing kemarin setelah dia lihat bahwa ada langit pertama, kedua, ketiga. Di langit kedua itu kan ada kuasa gelap, roh jahat udara. Roh Kudus akan memimpin kita. Oh, berarti kenapa Yesus bilang aku adalah jalan? Berarti banyak jalan yang di sana sini. Apalagi ada langit pertama, kedua, ketiga gitu. Kalau nggak ada penutup jalan bagaimana? Makanya kalau Bapak Ibu tonton film di National Geographic, bisa orang tersesat di sana, nggak tahu arah kemana. Nah, kalau Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus, ya Roh Kudus ya tahu arahnya. Dan aku pergi ke situ. Kalau aku pergi ke situ, kamu tahu jalan ke situ katanya. Karena hanya Yesus yang tahu tempat itu. Hanya Yesus yang tahu karena dia berasal dari sana. Makanya Yesus disebut jalan. Kalau kita lihat galaksi miliar jumlahnya, kemana? Di mana? Bumi itu kan bulat ya. Bumi itu bulat. Yesus naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Kalau ini bulat, berarti langitnya kan di sini, langitnya di sini, ya kan? Ini kan misalnya bumi, Bapak Ibu. Ini kan bumi bulat. Nah, kalau bumi bulat begini kan berarti utara di sini kan, selatan, timur, barat. Berarti Yesus langit pertama, kedua, ketiga, kan dia nggak naik dari sini. Dia dari sini. Kalau dia dari sini, ke sini. Nah, berarti gimana itu? Manusia kan berdiri kan kepalanya ke bawah ke kutub selatan, di kutub selatan kan, tapi nggak jatuh kan? Atau manusia berdiri kepalanya ke sini, kakinya ke bawah, enggak kan?
tetap kakinya menyentuh bumi. Di sini pun kakinya menyentuh bumi, sini kakinya menyentuh bumi, sini pun begitu. Karena ada daya tarik bumi. Jadi langitnya ini di sini, langitnya ini di sini, langitnya ini di sini, langitnya ini di sini. Makanya Ibu Gembala membayangkan garis pikirnya. Jadi kalau begitu gimana? Oh pantas saja Yesus jalan. Aku pergi ke sana, kamu tahu jalan ke situ. Katanya di sana, karena di sana apa? Itu nggak bisa nanti dicari jalan itu contoh. Itu secara logika ya. Makanya Yesus disebut jalan. Nah, Roh Kudus pun adalah memimpin kita kepada kebenaran, memimpin di jalan itu, kemudian menunjukkan arah sana. Sementara iblis di sana kata si kuntilanak, di sana kata biru gajah, enggak, di sana kata biru mundur. Tapi Roh Kudus bilang apa? Di sana. Datang bisikan halus. Naburun mandok bisa. Ini halus ini. Risi-risi hata di zolma, lama-lama hata di biru. Dipikir Roh Kudus tahu biru. Ada sebuah kisah di opera. Waktu ada opera saya dengar di kaset. Ini sama-sama orang ini dua. Maka tahatai. Dong maka tahatai kertasol. Pedikir dozol maha begu katanya. Ternyata begu nari domana. Jadi Bapak Ibu, ini di alam dunia ini kita nggak bisa pahami, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Amin. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Karena Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus membawa ke dalam suatu kebenaran, menunjukkan arah, guru, membimbing, juga melatih kita. Itulah tugas Roh Kudus bagi orang percaya. Banyak sebenarnya ya, tapi nggak bisa dijelaskan di khotbah seperti ini. Banyak sekali tugas Roh Kudus, banyak sekali. Tapi sedikit banyak Bapak Ibu sudah memahami hal ini. Tetapi yang penting adalah inilah yang harus kita mohonkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita, supaya kita fokus, terarah, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, mencuci